Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Shinmei Mao no Testament. Anime ini menceritakan ketika sepasang gadis seksi Maria dan Mio datang untuk tinggal bersama siswa sekolah menengah yang bernama Basara Taojo. Kedua gadis ini memiliki rahasia yang dimana Maria adalah seorang sujubus dan Mio adalah Raja Iblis masa depan. Tetapi Basara memiliki rahasianya sendiri. Dia adalah keturunan terakhir dari klan pahlawan penentang iblis. Untuk membuat segalanya lebih rumit, para gadis memaksa Basara menjadi kontrak tuan pelayan. Dan Basara akhirnya menjadi tuan mereka. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Mio sangat cemas dengan keadaan Basara. Di sisi lain Yuki yang tidak terima pun langsung menghadapi iblis tersebut. Bukannya menyerang balik, justru iblis ini pun menyuruh Yuki untuk menyelamatkan Basara. Sebelum pergi, sang iblis pun juga memberikan pesan kepada Mio untuk memantapkan keputusannya sebelum melakukan balas dendam. Scan berganti. Terlihat Basara pun berhasil diselamatkan. Mio yang mengingat perkataan sang iblis pun seketika dirinya berpamitan pergi dengan alasan kepalanya yang merasa pusing. Tak lama Mio pergi, Basara pun mulai siuman. Terlihat Maria pun meminta maaf karena terlambat datang untuk membantu Basara. Dan tak lupa Maria memuji kekuatan Basara. Ternyata sejak kecil Basara sudah dilatih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Bahkan kekuatan Basara pun terbilang sangat kuat. Di sini kita juga akan diperlihatkan pedang suci yang sering digunakan Basara. Terlihat orang yang bernama Saito yang tubuhnya sudah diambil alih oleh iblis mencoba untuk mengambil pedang suci. Seketika Saito melawan beberapa pahlawan yang berada di desa Basara. Dengan mudahnya Saito menghancurkan para pahlawan. Bahkan Basara dan Yuki kecil pun sampai terkena dampaknya. Yuki yang sudah tidak berdaya pun membuatnya dalam keadaan bahaya. Basara yang mengetahuinya pun langsung menghadangnya. Entah apa yang dikeluarkan Basara, kekuatannya pun bisa menghabisi Saito. Terlihat Basara pun menanyakan keberadaan Mio. Seketika Maria memberitahukan jika Mio berada di kamarnya. Ketika Maria hendak memanggil Mio, ternyata Mio sudah tidak ada di dalam kamarnya. Maria pun menyalahkan dirinya sendiri. Melihat Maria yang sedih pun, seketika Basara menenangkan Maria dan mengajak mencari Mio. Scan berganti. Terlihat Mio yang tidak ingin melibatkan Maria dan Basara pun dirinya sampai menemui sang iblis misterius. Mio pun mulai mengeluarkan sihirnya. Tetapi sihirnya pun tidak ada yang mempan. Mengetahui hal ini pun Mio langsung menyerahkan diri dan memohon agar tidak melukai Basara lagi. Ketika Mio hendak dibawa ke alam iblis, tiba-tiba Yuki pun datang dan menyerang iblis tersebut. Yuki yang tidak terima Basara dilukai, dirinya pun langsung mengeluarkan kostum pahlawannya. Yuki pun mulai menyerang iblis tersebut. Awalnya serangan Yuki tidak mempan sampai akhirnya Yuki berhasil menghancurkan pelindung milik sang iblis. Bahkan Yuki berhasil mendorong mundur sang iblis tersebut. Tetapi sang iblis pun mulai mengeluarkan sihirnya sehingga membuat Yuki terpental.
Terlihat Yuki yang tidak bisa bergerak pun, dirinya tidak bisa menghindar sihir yang dikeluarkan sang iblis. Basara pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mio dan Yuki. Di sini kita akan diperlihatkan kekuatan Basara yang bisa membuat semua serangan menjadi tak berarti. Saking terlalu berbahayanya, Basara sampai diasingkan. Dengan kekuatan Basara pun dirinya bisa menghancurkan sihir milik sang iblis. Tetapi keberhasilan Basara membuat dirinya pun terluka dan tak bisa bertahan lama. Mengetahui hal itu, Basara pun mulai menyerang sang iblis. Mereka pun saling mengeluarkan serangan. Serangan Basara pun mengenai sang iblis. Tetapi adanya penghalang membuat serangan Basara pun tidak berdampak. Sampai akhirnya Basara bisa memegang sang iblis langsung menyuruh Maria untuk menyerang. Melihat penghalang sang iblis hancur, seketika Basara menyerang sang iblis. Sehingga membuat Basara berhasil mengalahkan sang iblis. Tetapi kemenangan Basara pun tak bertahan lama. Karena Basara terkena tikaman lagi dari belakang. Mio yang mengetahuinya pun sampai mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan Mio sampai tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Mio yang mengetahui jika dirinya tak bisa mengendalikan, seketika menyuruh Basara untuk mengakhiri hidupnya agar dunia tidak hancur. Terlihat Basara pun menolak permintaan Mio. Karena dirinya sudah bukan lagi seorang pahlawan, melainkan dirinya sudah menganggap Mio sebagai adiknya. Sebagai keluarga, Basara pun akan melindungi Mio, bahkan banyak musuh di depan mata. Terlihat Basara pun mulai mengeluarkan pedangnya, serta berkonsentrasi agar Basara bisa melihat titik kekuatan Mio. Akhirnya Basara pun bisa mengeluarkan kekuatan pelenyap wujudnya dan bisa menyelamatkan Mio. Scan berganti. Terlihat Yuki mengunjungi rumah Basara. Yuki yang cemas dengan cedera Basara, seketika dirinya memberikan obat dari desanya. Setelah memberikan obatnya, Yuki pun langsung pergi. Terlihat Yuki yang mengingat Basara menyelamatkan Mio dengan menggunakan jurus pelenyap wujud, sehingga Yuki beranggapan jika Basara sudah bisa mengendalikan jurusnya. Terlihat Basara dan Mio pun mulai melakukan aktivitasnya lagi. Seketika Basara pun langsung menghampiri Takigawa di atap gedung. Ternyata alasan Basara menghampiri Takigawa, dirinya pun sudah mengetahui jika Takigawa lah iblis yang menyerang Mio dan Basara. Takigawa yang sudah ketahuan pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat Basara tidak langsung menghadapi Takigawa karena dirinya tidak mampu menang melawannya. Sehingga Basara pun mencoba negosiasi dengan Takigawa. Basara pun juga mengetahui tujuan Takigawa untuk mengawasi Mio serta membangkitkan kekuatan Mio. Tetapi Takigawa yang gagal pun membuat atasannya akan mengirim iblis yang lebih kuat. Sehingga Basara pun membuat kesepakatan dengan Takigawa. Terlihat Takigawa yang mengaku dirinya musuh, suatu saat bisa mengkhianati Basara. Tetapi Basara pun percaya kepada Takigawa. Karena serangan iblis yang menyerang Basara tidak mengenai bagian vitalnya. Melihat keyakinan Basara pun, Takigawa langsung menyepakati negosiasi dengan Basara. Ketika hendak balik ke kelas, Basara pun menanyakan pelaku yang telah membunuh orang tua Mio kepada Takigawa. Awalnya Takigawa tidak memberitahukan jika tidak ada imbalan.
Tetapi entah kenapa Takigawa memberitahukan jika pembunuhnya adalah Yolgia. Ternyata Yolgia merupakan orang yang ditugaskan mengawasi Mio sebelum Takigawa. Terlihat Mio pun menghampiri Basara yang berada di atap gedung. Ternyata tujuan Mio menghampiri Basara untuk berterima kasih dengan cara menyodorkan mulutnya kepada Basara. Ketika hendak mencium Mio, tiba-tiba Yuki pun menghentikannya. Yuki pun juga memberikan bekal kepada Basara. Mio yang tidak terima pun mengajak Basara untuk makan bersama. Mio pun juga diselamatkan oleh Maria yang sudah membawa bekal. Terlihat Mio pun merasa malu saat Maria menyuruh menyuapi Basara, sehingga membuat kutukan Mio pun aktif. Seketika Maria menyuruh Basara untuk menyuapi Mio. Bahkan mulut Maria pun tidak bisa direm saat yang dilakukan di kamar mandi bersama. Terlihat Yuki yang mengetahuinya pun langsung menanyakan kepada Basara. Tetapi Maria pun mencoba memanasi Yuki, sehingga membuat mereka bertiga pun beradu mulut. Scan berganti. Terlihat ayah Basara pun menitipkan Basara kepada seseorang dan membuat film pun bersambung. Kisah Basara pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya cuk untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.